Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Emak-emak yang saya hormati, yang saya muliakan, yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan emak-emak sekalian, menemani emak-emak sekalian dalam berproses mewujudkan karya berupa sebuah buku. Pertama, terima kasih sudah bergabung dalam program Emak-emak Punya Karya. Di sela-sela segudang kesibukan emak masing-masing ya. Saya percaya di zaman kita hidup ini tidak seorang pun nganggur ya. Semua orang itu sibuk, siapapun orang itu sibuk. Jadi saya tahu emak-emak ini adalah emak-emak super yang sangat sibuk, yang luar biasa agenda padatnya, kesibukannya ya, tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung dan bersama-sama belajar sampai nanti mewujudkan karya berupa buku. Pertanyaan pertama, emak-emak, mengapa buku, Mak? Mengapa Pak Cah tidak mengajak emak-emak, ayo kita membuat pisang goreng misalnya. Ayo kita membuat zupa sup misalnya. Atau kita bikin lotes gitu, Mak. Buah-buahan yang segar ya. Kenapa Pak Cah tidak mengajak begitu? Karena pertama pasti emak sudah lebih ngerti bikin makanan-makanan kesukaan seperti itu dibandingkan dengan Pak Cah. Nomor dua, sekali Mak bikin pisang goreng langsung habis, ya kan? Sekali bikin zupa sup harus segera dimakan karena kalau dia dingin sudah nggak enak lagi. Sekali bikin habis, karena memang kemanfaatannya seperti itu. Tapi kalau buku, Mak, nggak akan habis. Sekali kita bikin buku, maka itu seumur hidup. Dia adalah keabadian. Maka Pak Cang ngajak membuat buku sebagai sesuatu yang sifatnya itu abadi. Ya, berikan hadiah pada dirimu sendiri, Mak ya. Saya mengatakan buku adalah hadiah. Hadiah untuk apa, Mak? Untuk segala sesuatu yang pernah Mak lewati. Mak pernah melewati masa-masa kesulitan yang sangat panjang. Mak pernah mengalami sakit, entah sakit fisik atau sakit hati. Mak pernah mengalami duka, merasa disepelekan orang, merasa dikhianati, merasa diabaikan, merasa dizolimi oleh orang lain. Dan Mak sabar dengan itu semuanya. Mak layak mendapatkan hadiah. Jangan nunggu hadiah dari orang lain, Mak ya. Kita tulis sendiri hadiah itu. Untuk seluruh air mata yang pernah Mak tumpahkan. Untuk seluruh kekecewaan yang pernah Mak hadapi. Untuk seluruh kebahagiaan yang pernah Mak rasakan. Untuk semua perjuangan, semua pengorbanan yang pernah Mak berikan. Yang kadang-kadang tidak ada orang mengapresiasi. Perjuangan Mak hidup berumah tangga sejak dari awal sampai sekarang, membesarkan anak. Siapa yang menghargai itu semuanya, Mak? Kita tidak bisa berharap dihargai oleh orang lain. Kita berikan hadiah untuk apa yang sudah Mak perjuangkan. Mak bisa melewati hidup, bisa menjalani berbagai macam kondisi, suka dukanya, bahagia dan air matanya. Semuanya itu, Mak, patut mendapatkan hadiah. Rayakan dengan hadiah, Mak. Hadiah pisang goreng, sekali dimakan habis, Mak. Hadiah pizza, sekali kita beli atau kita bikin, selesai, Mak. Hadiah jalan-jalan, Mak. Keliling Eropa, senang sesaat, Mak, keliling Eropa. Foto-foto, tapi selesai sudah. Yang abadi, Mak, buatlah hadiah dengan buku. Buku adalah keabadian. Hadiah yang abadi. Bisa diwariskan, Mak. Buku ini tidak pernah habis. Kalau Mak menuliskan kebaikan dalam buku itu, maka dia akan terus-menerus bisa memberikan kebaikan sampai kapanpun. Buku adalah amal jariah, Mak. Kalau Mak menulis, kemudian memberikan nilai, kemanfaatan bagi siapapun yang membacanya, orang berubah, Mak, dari tulisan Mak menjadi lebih baik. Semula tidak tahu jadi tahu. Semula tidak
memiliki gairah hidup. Akhirnya setelah membaca bukunya emak, lebih bergairah dalam hidupnya. Perubahan-perubahan yang mereka miliki itu menjadi baik karena bukunya emak. Menjadi berbuat kebaikan karena terinspirasi oleh bukunya emak. Itu amal jariah yang sampai kapanpun akan terus-menerus mengalir pahalanya. Bahkan penulisnya sudah tidak ada, Mak. Penulisnya sudah tidak ada. Masya Allah ya. Jadi berikan hadiah untuk segala sesuatu yang pernah emak jalani selama ini. Perjalanan kehidupan. Menjalani jatuh bangunnya kondisi hidup ekonomi. Menjalani berbagai macam situasi yang menegangkan, situasi yang mengerikan, situasi yang menekan. Tapi juga kemudian mendapatkan situasi yang membahagiakan. Semuanya itu, Mak, layak diberikan hadiah. Emak layak mendapatkan hadiah untuk itu semuanya. Atas segala pengorbanan, segala keikhlasan, segala ketulusan. Yang tentu saja kita berharap Allah yang ikut membalasnya. Tidak ada manusia yang sanggup mengerti sedalam apa duka yang pernah dialami oleh emak-emak. Tidak ada orang yang pernah merasakan, tidak pernah mengerti sekecewa apa emak dalam kehidupan. Tidak ada orang yang pernah bisa mengapresiasi bagaimana emak bertahan dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Disakiti, dizolimi. Sebagaimana juga tidak ada orang yang tahu sebetulnya seberapa dalam kebahagiaan yang pernah emak rasakan dalam hidup. Emak yang bisa merasakannya. Atas semuanya itu, Mak, berikan hadiah kepada diri sendiri berupa buku. Tulis buku, Mak. Itu sebagai hadiah indah dalam hidupmu. Toyo Shibata, seorang nenek di Jepang. Dia dulu pegawai, seorang profesional, kemudian pensiun. Setelah dia pensiun, menjalani kehidupan, melakukan berbagai macam usaha di masa pensiunnya itu. Allah takdirkan umur yang panjang untuknya. Setelah umurnya mencapai 92 tahun, dia mulai menulis. Bayangkan, Mak, 92 tahun umurnya nenek Toyo Shibata. Dia baru mulai menulis. Emak masih muda semuanya. Belum ada di antara emak-emak yang umurnya 70 tahun yang ikut acara kita ini. Toyo Shibata 92 tahun, Mak, baru menulis. Setelah umurnya 98 tahun, dia mulai menyusun buku, Mak. Jadi, dia mulai menyusun buku setelah umur dia 98 tahun. Bukunya berupa kumpulan puisi. Setelah disusun, lalu diterbitkan menjadi buku, umurnya sudah 99 tahun. Ketika bukunya dirilis, Mak, mulai dipasarkan, Masya Allah, tidak ada yang menyangka. Buku pertama dari seorang nenek, belum pernah menulis buku sebelumnya, langsung bestseller, Mak. Bukunya dinobatkan sebagai 10 buku terbaik di Jepang, terlaris di Jepang, 10 buku terbaik di Jepang. Karena dalam waktu belum sampai 1 tahun, bukunya terjual 1,5 juta kopi, Mak. Kebayang nggak, Mak? Buku kalau tembus 20.000 saja penjualannya dalam setahun, itu sudah layak menjandang gelar bestseller, Mak. 20.000 aja, Mak. 20.000 terjual setahun, itu sudah bisa mendapatkan gelar bestseller. Nenek Toyo Shibata yang belum pernah nulis seumur hidupnya, baru mulai menulis umur 92 tahun, dan baru membuat buku ketika mulai 98 tahun. Ketika bukunya terbit, umurnya sudah 99 tahun, dan ketika bukunya dinobatkan menjadi buku bestseller Jepang, 10 bestseller Jepang, umurnya hampir 100 tahun, Mak. Dia memberikan hadiah terindah dalam hidupnya, berupa sebuah buku dan ternyata bestseller, di umurnya yang hampir 100 tahun. Dan nenek ini, Mak, dia meninggal pada umur 101 tahun. Bersyukur pasti dia, bahwa dia sempat menuliskan buku, dan bisa menjadi warisan sampai dengan hari ini. Bukunya Toyo Shibata, Don't Lose Hope dalam bahasa Amerikanya, Jangan Patah Harapan. Buku itu sampai sekarang masih cetak ulang di Amerika, di Jepang, di Eropa. Masih cetak ulang, masih dibeli orang, masih di pasaran. Kebayang nggak, Mak? Bukunya terbit, cetak ulang terus-menerus, orangnya sudah tidak ada. Buku adalah keabadian, Mak. Maka tulis buku. Pak Sah tidak mengajak emak-emak untuk bagaimana cara menggoreng pisang yang cantik.
tidak mengajak untuk membuat tempe mendoan yang enak, karena sekali kita buat sudah selesai, Mak. Tapi buku, Mak, kita bikin sekali, seumur hidup, bahkan sampai pun orang yang nulis sudah mati, kayak Nenek Toyo Shibata. Nah, nggak usah nunggu umur 98 untuk nulis buku, Mak, ya. Nggak usah nunggu kayak Toyo Shibata, karena umur kita nggak tahu sampai kapan. Nah, itu hal pertama yang saya pengen ngajak emak-emak mengapa menulis buku, ya, karena buku adalah keabadian. Buku adalah sebuah ladang yang memberikan nilai kebaikan bagi kita semuanya secara abadi, dan itu adalah hadiah yang sangat indah, Mak. Berikutnya, buku adalah kemanfaatan. Bagi emak-emak yang muslim, yang beragama Islam, saya mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia di hadapan Allah SWT adalah yang paling banyak kemanfaatannya bagi manusia lainnya. Jadi siapakah manusia yang paling baik? Yaitu yang paling banyak manfaatnya. Coba, kalau manfaat itu hanya kita sandarkan pada hidup kita di dunia, Mak, mungkin umur kita masing-masing ini, ya, taruhlah rata-rata orang Indonesia umurnya 70 tahun. Seandainya kita umurnya sampai dengan 70 tahun, lalu kemanfaatan itu kita sandarkan hanya pada umur kita yang 70 tahun itu. Betapa sedikitnya, Mak. Mak-mak yang beragama Islam, kita mengenal yang namanya Ibnu Katsir. Tidak pernah ketemu orangnya. Orangnya sudah mati ratusan tahun yang lalu. Tapi manfaatnya masih bisa dirasakan sampai dengan hari ini. Orangnya sudah mati ratusan tahun yang lalu, tapi manfaatnya masih dijumpai sampai dengan hari ini. Buku tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, menjelaskan makna Quran kepada banyak orang Islam di berbagai macam negara. Orangnya sudah tidak ada, Mak, tapi pahalanya terus mengalir. Itu adalah kemanfaatan yang terus menerus. Dia orang yang sangat bermanfaat. Kita tidak pernah ketemu dengan seorang ulama di Indonesia, penterjemah buku yang diterjemahkan diantaranya yang emak-emak kenal, saya kira adalah buku terjemahan Riyadhus Shalihin. Buku hadis, judulnya Riyadhus Shalihin. Terjemahan yang paling banyak beredar, Mak, sejak Pak Sam masih kecil, itu terjemahan Ustadz Salim Bahresh. Kita nggak pernah ketemu orangnya, Mak, tapi terjemahannya yang menyusun Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kita nggak pernah ketemu orangnya. Beliau yang menuliskan hadis-hadis dan mengumpulkannya. Kita nggak pernah ketemu orangnya. Lalu begitu buku sampai di Indonesia, salah satu yang menerjemahkannya adalah Ustadz Salim Bahresh. Beliau sudah tidak ada, dan ilmunya berupa terjemahan itu sampai sekarang cetak ulang terus-menerus, entah sudah berapa ribu kali buku Riyadhus Shalihin itu cetak ulang di Indonesia. Masya Allah, kemanfaatan yang luar biasa banyaknya. Nah, aspek kemanfaatan itu, Mak, banyak banget, ya. Banyak banget aspek yang namanya manfaat itu. Kalau kita nulis buku, Mak, apa coba manfaatnya? Satu, bisa menambah pengetahuan. Ada orang-orang yang belum tahu sesuatu. Emak nulis, akhirnya jadi tahu orang itu. Itu namanya menambah pengetahuan. Bermanfaat. Orangnya mendapatkan kemanfaatan. Dan emak mendapatkan pahalanya dari kemanfaatan yang diambil oleh orang itu. Kemudian, ada manfaat menumbuhkan semangat. Ada orang yang sedang galau hidupnya, emak menulis sesuatu, dan dia merasa termotivasi dari buku yang ditulis emak itu. Masya Allah, itu menumbuhkan semangat hidupnya, membuat dia tidak bersedih, tidak putus asa, sampai akhirnya tumbuh semangatnya. Ada orang yang mendapatkan manfaat dari buku berupa meneguhkan pendiriannya. Orang yang sedang bimbang harus memilih salah satu, apa aku akan mempertahankan rumah tanggaku ini, atau aku akan bercerai saja. Lalu di tengah-tengah kebimbangannya, dia membaca buku yang ditulis oleh salah seorang dari emak hebat ini, dan kemudian dia menemukan sejumlah alasan untuk bertahan. Akhirnya teguhlah pendiriannya, kuatlah pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Misalnya, itu adalah contoh kemanfaatan. Ada lagi kemanfaatan dalam bentuk memberi solusi-solusi praktis, Mak. Ada orang, ya, emak-emak pengen masak di rumah, tidak tahu bagaimana bumbunya sop buntut, gimana cara memasak coto Makassar, tidak tahu bagaimana cara membuat sop Banjar, dan seterusnya. Tapi begitu kemudian dia mendapatkan satu buku, kumpulan resep masakan Nusantara, yang ditulis oleh salah seorang emak hebat ini, maka dia bisa memasak segala sesuatu. Solusi praktis, Mak. Dia mendapatkan manfaat dari buku
yang emak tulis. Ada orang yang selama hidupnya tidak mengerti bagaimana orang-orang biasa ini bisa umroh. Kebayang betapa mahal biaya umroh. Dia tidak tahu bagaimana cara orang-orang yang biasa, yang bukan orang kaya bisa naik, bisa umroh. Lalu seorang dari emak-emak hebat ini menulis buku, menabung untuk umroh. Padahal dia emak-emak biasa, bukan pegawai, bukan orang yang punya banyak duit. Tapi dari apa yang dia miliki, uang dia sisihkan setiap harinya. Dan sampai sekian waktu kemudian, dia berhasil umroh dengan tabungannya sendiri. Bukan orang yang banyak duit, Mak. Tapi orang ini menulis bagaimana pengalamannya menabung untuk umroh itu. Dan ternyata memberi inspirasi pada banyak orang, Masya Allah. Segala sesuatu yang menjadi pengalaman baik kita, itu bisa menjadi tulisan yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan bisa memberi solusi bagi orang lain. Tulisan juga bisa memberikan sebuah petualangan yang mengasyikkan, Mak. Jadi kalau kita nulis cerita berhikmah, mungkin banyak orang yang semula dia hidupnya itu lurus-lurus saja, datar-datar saja, tidak berdinamika. Begitu kemudian dia membaca tulisannya emak, dia tertantang untuk melakukan sesuatu supaya hidupnya lebih dinamis lagi. Dia melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang dia sudah lakukan selama ini. Dan pada akhirnya dia merasakan keasyikan dari apa yang emak tantangkan itu. Ada orang yang menulis tentang asyiknya berkebun di halaman yang sempit milik sendiri. Tertantang dia dan akhirnya kemudian dia wujudkan halaman sempitnya itu menjadi sebuah kebun yang pada akhirnya bisa menghasilkan sangat banyak hal. Kemudian juga tulisan itu, Mak, bisa memberikan hiburan. Jadi ada orang galau, orang lagi sedih, membaca tulisan emak-emak, dia bisa ketawa-ketawa, Masya Allah ya. Itu bisa memberikan hiburan. Ada tulisan-tulisan ringan dan lucu. Saya punya teman yang dia sebagai penulis itu, dia nuliskan yang lucu-lucu. Jadi cerita harian, cerita kehidupan sehari-hari, tapi dia mampu mengemas menjadi sesuatu yang lucu-lucu. Dan itu akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang bisa menghibur banyak banget orang-orang lainnya. Itu, Mak, alasan mengapa kita harus membuat buku, Mak, ya. Jadi kita bisa menebarkan kemanfaatan yang sangat banyak. Terlebih lagi, Mak, buku juga bisa menjadi jalinan ikatan. Tidak semua orang, Mak, dia membaca buku atau membeli buku itu untuk mengerti isinya. Tidak, Mak. Jadi ada orang itu yang dia pengen mendapatkan buku kita itu untuk menjadi jalinan ikatan antara dirinya dengan si penulisnya. Dia kenal penulisnya, dia kenal emak. Lalu akhirnya kemudian dia membeli itu, dia membeli bukunya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan rasa ikatan dengan emak karena telah mendapatkan bukunya emak dan akhirnya memasang itu di perpustakaan rumahnya, Mak. Jadi banyak buku yang dibeli itu sebetulnya tidak dibaca, Mak, tapi ikatan emosional. Makanya kalau Mak bikin buku, jangan berpikir bahwa bukunya harus selalu dibaca orang. Kadang-kadang buku itu, Mak, itu orang itu merasa bangga punya bukunya Mak. Lihat nih, aku punya bukunya ibu itu. Aku sudah pasang di perpustakaanku. Ada orang yang merasa bangga dengan memiliki buku kita. Dan kemudian orang ini merasa bahwa aku telah memiliki persahabatan yang ditunjukkan dengan membeli bukunya. Jadi kalau emak menulis buku, lalu untuk koleksi di rumah, nanti setiap tamu diberi hadiah. Ini bukuku, ini kenang-kenangan dariku. Sesuatu banget, Mak, itu, Mak, ya. Jadi akhirnya kalau kita lihat, Mak, ini menjadi penting bagi kita. Terus, Mak, juga menulis itu untuk mengikat ilmu, ya. Jadi kalau kita membaca, itu adalah kita menangkap makna. Tetapi begitu kemudian kita menuliskan, maka itu mengikat makna. Ilmu diikat dengan tulisan, dengan buku, ya. Jadi emak-emak kalau menulis buku itu artinya sedang mengikat makna yang sangat dalam, mengikat dengan sangat kuat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, termasuk kebodohan. Jika engkau memburu kijang, setelah itu engkau biarkan terlepas begitu aja. Pemburu ketemu kijang, setelah ketemu malah dilepas gitu aja. Itu namanya bukan pemburu. Jadi kalau kita sudah ketemu yang kita buru itu, Mak, misalnya memburu ilmu, tuliskan. Ikut pengajian ustadz, tuliskan. Ikut majelis taklim, isinya apa tadi? Tuliskan, Mak. Sampai di rumah tuliskan. Majelis taklim tadi itu isinya apa saja. Menulis itu mengikat makna dan emak bisa menjadikannya sebagai sebuah buku. Nabi SAW memerintahkan kepada kita semuanya dalam hadis yang sahih, qayyadul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab. Itu perintah Nabi, Mak. Jadi kalau emak-emak nulis buku, itu melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kalau emak-emak menulis dan menjadikannya sebagai buku, itu mengamalkan perintah Nabi, qayyadul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab. Sebagaimana juga
ada hadis yang lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia bertanya, ya Rasulullah, apakah ilmu harus diikat? Lalu Nabi SAW mengatakan, iya. Apa pengikatnya? Maka beliau mengatakan Alkitab, ya, buku. Nah, inilah perintah Nabi SAW. Ikatan ilmu adalah buku, kata Nabi SAW. Kemudian, Mak, di antara makna penting dari buku itu, dia mengabadikan kebaikan-kebaikan. Coba perhatikan, seandainya tidak ada penulis zaman dulu yang menceritakan seperti apa kehidupannya para sahabat Nabi SAW, kita jadi nggak tahu mereka seperti apa solehnya. Kita tidak bisa meniru generasi-generasi setelah sahabat, generasi tabiin, tabiut tabiin, orang-orang soleh itu. Kita jadi nggak ngerti bagaimana sikap-sikap mereka dalam segala sesuatu kalau itu tidak dituliskan. Dengan adanya buku-buku itu, Mak, kita bisa meniru kebaikannya Imam Ahmad. Kita bisa meniru kebaikannya Imam Syafi'i. Kita bisa meniru kebaikannya Imam Abu Hanifah. Kita bisa meniru kebaikannya Imam Malik dan seterusnya. Sekian banyak orang-orang soleh, orang-orang berilmu zaman dulu yang akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa. Kita kemudian bisa meniru karena ada yang menuliskannya. Nah, oleh karena itu, Mak, berbagai macam kebaikan bisa kita tuliskan. Kadang-kadang kebaikan itu sederhana-sederhana menurut kita. Tetapi begitu kita tuliskan, ternyata hal yang sederhana menurut kita itu bisa memberikan makna yang luas bagi orang lain. Begitu, Mak, ya. Nanti sambung dalam sesi berikutnya. Buka lagi file video berikutnya. Ini bagian pertama mengantarkan emak-emak mengapa programnya emak-emak punya karya berupa buku mandiri, bukan buku antologi. Masing-masing emak harus punya buku mandiri. Antologi sudah banyak emak-emak bikin antologi. Saatnya sekarang membuat buku mandiri. Oke, Mak, silakan simak video berikutnya.